wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hidup adalah perjuangan karena ada tantangan. Semakin besar tantangan, maka semakin besar peluang untuk menjadi pemenang. Pemenang tidak akan pernah menyerah. Yang menyerah tidak akan pernah jadi pemenang. Life is a matter of choice, but we are not free from the consequences of what we have chosen. Hidup ini adalah pilihan, tetapi kita tidak bisa memilah apa yang menjadi pilihan kita. Kalau kita memilih menjadi muslim sejati, maka konsekuensinya adalah ikuti maunya Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka hidup sekali, hidup yang berarti. Berani hidup, tak takut mati. Takut hidup, mati saja. Ini pembuka. Rasulullah SAW berpesan kepada kita untuk menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Jangan kejar kebahagiaan itu. Karena Allah sudah menaruh kebahagiaan ini dalam hati kita. Raih saja dengan ketawakalan. Kalau Rasulullah sudah bersabda, berarti ini atas arahan Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah kalau berbicara itu di bawah panduan wahyu, bukan atas nama nafsu Rasulullah sendiri. Maka dalam khutbah kultum yang singkat ini, Rasulullah memberikan arahan bagi kita bagaimana menjalani hidup ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan spirit, penuh dengan keyakinan. Abu Dzar Al-Ghifari yang namanya Jundub bin Junadah diberi nasihat, memberikan sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Hadis Al-Arba'in. Ini 3 pesan Rasulullah bagaimana kita ini menikmati hidup yang penuh dengan tantangan. Justru tantangan itu menjadikan kita bertahan dan bertuhan. Ketika ada cobaan, cobaan itu adalah pupuk dan kita adalah tumbuhan. Kita ini tumbuhan, kalau diberikan pupuk akan tumbuh. Pupuk itu bau, pupuk itu panas, jadi membuat kita ini tumbuh. Dan kita jangan terlena oleh parfum. Parfum itu wangi, tapi mau disedot kalilaan bakal payah. Sedot saja parfum itu sewajarnya. Baik, yang pertama, mohon izin ya. Mohon izin ini bagi yang sudah punya ilmunya, mohon izin waktu sedikit saja untuk mendengarkan. Ini yang biasa saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pegang ini yang pertama kata Rasul. Kita akan menjalani hidup ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keberkahan. Yang pertama yaitu ittaqillah haitsu ma kunta. Yang pertama, bertakwa kepada Allah apapun keadaan kita. Karena dengan takwa Allah sudah menjamin dalam surat At-Tolak setidaknya ada 5 jaminan. Allah jamin kalau kita bertakwa. Pertanyaan, apa itu takwa? Kalau santri menerjemahkan takwa itu adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kita melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, betul. Tapi bagaimana mengoperasionalkan, sekali lagi, bagaimana mengoperasionalkan, bagaimana kita menerjemahkan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Mohon izin, mungkin saya salah. Kalau salah pangbenerkeun we. Tanggung jawab besar Rifai. Takwa itu adalah, mari kita latih tangan kita. Kita sertakan Allah di tangan kita, sehingga ketika kita berangkat ke kantor kita nggak korupsi. Sertakan tangan kita ketika kita dagang, maka dagangan kita itu jauh daripada tipu menipu. Takwa itu adalah, yuk kita libatkan Allah dalam lisan kita, sehingga ketika kita bermuamalah kita tidak menyakiti sesama. Datang puasa, puasa itu tidak akan ada pahalanya kalau lidah kita menyakiti yang lain. Mari kita libatkan Allah dalam mata kita, sehingga kita tidak meremehkan orang lain, tidak memandang remeh orang lain. Ingat, remeh kalau bersatu bisa jadi sanggup.
Hati-hati, jangan meremehkan. Oke? Dan mari kita libatkan Allah dalam pendengaran kita. Sehingga ketika kita mendengar fitnah orang lain difitnah, mampir ke telinga kita, jadikan telinga kita yang terakhir mendengar. Oke, kita balik. Itu takwa, insya Allah. Lantas janji Allah ketika kita punya takwa, maka apa kata Allah? Ya. Wa may yattaqillah, yang pertama. Wa may yattaqillah di ayat yang kedua, yaj'al lahu makhrajan. Ketika kita takwa sama Allah, maka Allah kasih solusi. Yaj'al lahu makhrajan, kasih solusi. Mantau kaditu, mantau. Kalau takwa Allah kasih solusi dengan unpredictable, dengan jalan yang tidak bisa kita prediksi, dengan takwa. Karena dunia ini, hidup ini Allah yang menciptakan, kecil bagi Allah untuk memberikan solusi yang logika kita mantau kaditu. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, kelar urusan. Takwa kepada Allah. Yang kedua, ketika kita punya takwa kepada Allah, wa may yattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dengan cara yang tak terduga. Mencari rezeki itu ada dengan dua jalan, ihtisab wa iktisab. Ihtisab dengan cara yang tak terduga, iktisab dengan cara yang terukur. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan. Nah, sakit weh. Gaji kita terukur. 3 koma, ya tanggal kilo nggak koma, engap weh. Oke, yang ketiga, dengan takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dengan takwa Allah kasih segala urusannya mudah. Bes, gak ada halangan. Dengan catatan takwa. Dan yang nomor keempat, yaitu dengan takwa, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Dengan takwa Allah ampuni segala kesalahan kita. Kita sudah diponis akan dihukum mati, dihukum gantung, dihukum seumur hidup. Tiba-tiba datang kasasi, kita dibebaskan hukuman itu. Senang tidak? Tentu senang. Ini hukumannya sina neraka. Belum di sina neraka, diampuni sama Allah. Senang tidak? Selesai. Ini tak. Yang terakhir, dengan takwa, wa yu'zim saja, wa yu'zim lahu ajran. Dengan takwa Allah lipat gandakan pahala. Lihatlah dengan kelima poin ini, pasti kita hidup ini kita bahagia dengan satu poin. Min haitsu la yahtasib. Selesai. Nomor kedua, pesan Rasulullah yang pertama, ittaqillah haitsuma kun. Kita akan bahagia. Jadi bahagia itu bukan dari materi. Kalau kebahagiaan itu karena materi, tidak mungkin. Yang nama Adolf Melker, seorang konglomerat asal Jerman, mati bunuh diri. Ternyata kekayaannya tidak menghantarkan dia menjadi bahagia. Kalau kebahagiaan itu karena pangkat dan jabatan, Vitalia Vargas, presiden Brazil, jadi presiden tidak lama dia ngambil pistolnya dan menembakkan ke jantungnya. Pistol jeger paeh. 3. Kalau kebahagiaan itu karena ketenaran, tidak mungkin Michael Jackson hidupnya menderita. Mau tidur saja dia harus minum pil. Kalau kata orang kata orang bukan kata saya. Kalau ketenaran itu karena kecantikan, karena kemasyhuran, tidak mungkin yang namanya, kata orang, Marilyn Monroe mati karena overdosis, Freddie Mercury mati karena AIDS. Auzubillah. Ternyata ketenaran, kekayaan tidak menghantarkan kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan itu ada di dalam ketakwaan. Yang nomor kedua itu adalah wa khaliqin watbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Kalau kita ini menjalani kehidupan ini, yang nomor ketiga itu adalah kita selalu berintrospeksi diri, mengikuti keburukan hidup kita dengan kebaikan. Artinya kita merasa kita ini banyak kesalahan. Karena kita merasa banyak kesalahan, kita melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kita jangan sekali-kali kita ini puas dengan apa yang kita lakukan dengan kebaikan, karena kita tidak tahu amal soleh mana yang diterima. Karena kata Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, innallaha katam ridha 'inda ta'ah. Allah menyembunyikan
keridhoannya ketika kita taat, ketika kita beramal soleh. Artinya apa? Kita jangan menganggap remeh atau berbangga dengan amal soleh kita. Lakukan saja. Tebarkan kebaikan kepada siapapun, dimanapun, dan bagaimana keadaan kita. Karena kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun, bagaimanapun, dan dimanapun, itu yang membuat kita mendapatkan kebaikan. Ini yang kedua, yaitu kita selalu berintrospeksi diri. Kita ini punya banyak kesalahan. Karena kita punya banyak kesalahan, kita melakukan kebaikan. Kenapa? Tamhuha, dengan harapan kesalahan kita yang dulu dihapus oleh Allah karena kebaikan kita hari ini. Lihatlah Rasulullah SAW ketika ditanya, "Man anta ya Muhammad?" Siapa dirimu wahai Muhammad? Rasulullah tidak mengatakan, "Ana rasuluka ya Rab, ana nabiyuka ya Rab, ana habibuka ya Rab." Tidak. Rasulullah ketika ditanya, "Siapa kamu wahai Muhammad?" Panjenengan dipun sinten? Siapa kamu? Rasulullah tidak mengatakan, "Aku ini adalah rasulmu." Tidak. Rasulullah tidak mengatakan, "Aku ini nabimu." Tidak. Rasulullah tidak mengatakan, "Aku ini habibuka, aku kasihmu." Tidak. Rasulullah ketika ditanya sama Allah, "Siapa kamu?" Jawabannya adalah, "Ana abduka dhaif wal mudhnib." Aku ini adalah hambamu yang lemah dan banyak dosa. Makanya Ramadan datang, Rasulullah doanya begitu simple, begitu down to earth, begitu membumi doa Rasulullah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kurang apa Rasulullah? Sudah masuk dari dosa, sudah dijamin masuk surga, terbebas dari dosa. Tetap Rasulullah doanya adalah minta ampunan. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita ini sudah merasa banyak amal solehnya, karena kita semalaman kita sudah menghatamkan Quran. Insya Allah barokah. Tapi please, jangan merasa kita ini sudah mendapatkan segala apa yang telah dijanjikan. Terus kita ini berbuat. Dan ingat, kata Sayyidina Umar, "Innallaha katamal ghadab, katamal sakh inda ma'siyah." Dan Allah pun menyembunyikan kemarahannya ketika kita sedang maksiat. Artinya jangan anggap remeh maksiat sekecil apapun. Apalagi mau ngomongin orang, gosipnya gosip syariah. Gimana gosip syariah? Sebelum ngomongin orang pakai istighfar, astagfirullahaladzim. Gue bukan ngomongin orang. Lu ngomongin marmut lu. Anggap kecil terus. Oke, next. Lantas yang nomor kedua, kita akan bahagia ketika kita ini terus introspeksi diri. Introspeksi diri, banyak kesalahan, makanya kita berbuat baik. Karena dalam hukum kekekalan energi, teman-teman jamaah yang dari fisika, ada hukum kekekalan energi. Energi itu tidak bisa diciptakan dalam kurung kecuali sama Allah. Ini dalam kurung ini saya dievaluasi ketika saya menyampaikan khutbah Jumat di Bogor Lekset, yang sekarang namanya Danau Raya, karena nggak boleh pakai bahasa asing, jadi Danau Raya. Saya bilang begitu, bahwa energi tidak bisa diciptakan, energi tidak bisa dimusnahkan, energi berubah bentuk. Turun dari mimbar ada jemaah, Pak, ternyata dia ini lulusan fisika S3 Jerman. Pak, tambahin Pak, itu pakai Allah. Ini baru Iqra baru bukal akram. Pelajari, ajarkan apapun bidang studinya, apapun disiplin ilmunya, tapi menemukan kebesaran Allah. Ini dia si orang Jerman itu. Akhirnya hari ini saya sampaikan hukum kekekalan energi versi Islam, yaitu energi tidak bisa diciptakan kecuali sama Allah. Energi tidak bisa dimusnahkan kecuali oleh Allah. Energi bisa berubah bentuk dengan bentuk yang artinya ketika hari ini kita ngasih takjil, bapak-bapak tadi sore ngasih takjil dengan ukur bagong, bakwan jagong maksudnya, itu dimakan oleh orang-orang yang puasa di sini. Allahu Akbar. Allah ganti bakwan jagong menjadi anak bapak-bapak jadi hafiz Quran. Amin. Ya. Ini Pak, takjilnya datang ke sini banyak Pak di sini. Kita balak kecrak Pak ya, iftar di sini. Nikmat mak mie glosor naon. Ajibnya, menang saatnya, menang mie glosor. Saat anu mere mie glosor kok. Allah didoakeun. Ping panjang umur, banyak rezekina. Berbagi tidak membuat orang lain menjadi kaya, tetapi berbagi membuat orang lain jadi bahagia. Yang terakhir itu adalah
Apa pesan Rasulullah supaya kita menjalani hidup ini dengan bahagia, dengan penuh semangat? Yang terakhir adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yuk kita pergauli manusia itu dengan akhlak yang baik. Gelar, pangkat, jabatan ada pensiun, tapi tidak untuk persahabatan. Persahabatan itu terjalin ketika kita punya akhlak. Bukankah Allah sang khalik, kita makhluk, satu akar kata kok lamkop. Khalik Allah akan mencintai sang makhluk manusia kalau tengah-tengahnya ada masdar yaitu akhlak. Khalik, makhluk, akhlak, satu wajan, kok lamkop. Artinya khalik akan mencintai makhluk kalau makhluk punya akhlak. Saya makhluk, bapak-bapak makhluk. Kalau kita kata kuncinya akhlak. Bukankah Rasulullah diutus ke muka bumi untuk akhlak? Innama bu'itsu liutammima makarim akhlak. Aku tidaklah diutus kepada alam semesta ini kecuali dengan akhlak. Kenapa demikian? Dengan akhlak, kalau kita punya akhlak, terjun ke dalam dunia politik, politiknya itu adalah politik berkeadilan. Kalau kita punya akhlak, kita terjun kepada dunia hukum, maka hukum itu adalah hukum berkeadilan. Kalau kita punya akhlak, terjun ke dalam dunia ekonomi, bisnis tata niaga, maka bisnis tata niaga itu keberkahan. Tidak seperti sekarang, minyak goreng susah di mana-mana, padahal kita penghasil minyak sawit yang terbesar di dunia. Kemana dia minyak goreng? Karena gorengan pada bulan puasa adalah makanan yang paling favorit, bahkan menjadi harga diri kita. Tidak tuna pun buka goreng. Setuju atau Ustaz Rupai?